Setiap seri Kamen Rider biasanya punya tema besar yang jadi identitas utamanya. Mulai dari teknologi canggih, hewan, mitologi, sihir, bahkan hal unik kayak buah-buahan atau game digital. Tema itulah yang ngebentuk arah cerita, desain, sampai kekuatan para rider di dalamnya. Tapi, nggak semua rider benar-benar cocok sama konsep itu. Ada yang desainnya nyeleneh parah, kekuatannya gak nyambung sama tema utama, bahkan ada juga yang auranya kayak nyasar dari seri sebelah. Tapi menariknya, justru karena beda itu mereka jadi menonjol. Entah karena tampilannya unik atau perannya penting bagi cerita. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Kamen Rider yang gak masuk dengan tema serialnya. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Legend, Kamen Rider Gachar. Kamen Rider Legend bisa dibilang adalah rider tukang nyasar yang mirip banget sama idolanya sendiri, yaitu Kamen Rider Decade. Meski dia muncul dalam seri Kamen Rider Gachar yang sama-sama menggunakan kartus sebagai item henshinnya, tapi Legend ini punya tema dan aura yang jauh beda banget dari dunia Gachar. Kenapa bisa begitu? Karena secara konsep, Legend bukanlah seorang alkemis seperti kebanyakan karakter di dunia Gachar. Tapi sebaliknya, dia digambarkan sebagai sosok yang narsis, elegan, dan hidup mewah. Dengan gaya layaknya orang yang merasa dirinya sebagai makhluk suci dari alam semesta berbeda. Jadi, secara kepribadian aja udah kelihatan kalau Kamen Rider Legend ini sama sekali bukan rider yang memiliki tema sama seperti kebanyakan rider di serial Kamen Rider Gachar. Dan perbedaan makin jelas waktu kita lihat item henshinnya. Kalau Gachar mengandalkan kekuatan dua elemen yang dikombinasikan di setiap formnya, Legend ini justru menggunakan kekuatan para rider terdahulu, yang membuatnya terkesan lebih seperti pengembaraan antar dunia daripada alkemis. Dan inilah yang bikin Kamen Rider Legend terasa benar-benar berdiri di luar tema Gachar, bukan cuma karena desain dan kekuatannya, tapi justru karena kepribadiannya yang megah dan jauh banget jika dibandingkan dengan karakter lain di serialnya. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Desas, Kamen Rider Saber. Kamen Rider Desas atau Desas itu sendiri awalnya bukan manusia, bukan pendekar, bahkan bukan rider. Dia adalah seorang Megiddo eksperimental yang diciptakan oleh Storius sebagai prototipe Megiddo Charybdis. Untuk menciptakannya, Storius menggabungkan 3 kelas Megiddo sekaligus, yaitu Story, Phantom Beast, dan Animal. Lalu lahirlah makhluk dan kekuatan dan insting yang benar-benar liar. Yang menarik, Desas justru akhirnya bisa berubah menjadi Kamen Rider, tapi bukan karena dia terpilih, bukan karena sistem resmi juga, melainkan karena keinginan dan deklarasi sahabatnya, Ren Akamichi. Lalu dari situlah alter book milik Desas berubah menjadi right book, dan ia juga memperoleh akses ke Seiken Sword Draper, yaitu sabuk henshin para pendekar suci. Nah, di titik inilah perbedaan Desas makin kelihatan jelas. Dalam dunia Kamen Rider Saber, semua rider berasal dari para swordman, yaitu manusia pilihan yang menguasai kekuatan buku dan pedang. Tapi Desas, dia satu-satunya makhluk monster yang bisa jadi rider hanya karena ikatan emosional dan tekad persahabatan. Bisa dibilang, Desas bukan cuma nyasar secara tema, tapi juga melanggar seluruh sistem dunia Saber itu sendiri. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Slash, Kamen Rider Saber. Masih dari seri Kamen Rider Saber, kali ini kita bahas sosok unik lainnya yaitu Kamen Rider Slash, atau pemilik aslinya bernama Daishinji Tetsuo. Berbeda dengan Desas yang nyasar karena asal-usulnya sebagai makhluk Megiddo, Slash ini justru nyeleneh dari sisi temanya. Daishinji sendiri adalah seorang pendekar pedang mekanik dari organisasi Sword of Logos. Dan secara peran dia sepenuhnya cocok dengan konsep dasar Saber, yaitu para pendekar yang menguasai pedang dan kekuatan dari buku legenda. Tapi yang bikin Slash beda banget adalah tema utama dari ridernya itu sendiri. Kalau kebanyakan Kamen Rider di Saber punya tema hewan atau makhluk mitologi yang dikombinasikan dengan kisah dalam buku, tapi Slash ini justru membawa tema musik dan makanan. Yang dimana dua hal ini benar-benar kontras banget sama nuansa dunia Saber yang identik dengan fantasi, pedang, dan legenda. Tema musiknya membuat Slash terlihat lebih cocok kalau muncul di seri seperti Kamen Rider X8 yang berfokus pada game, atau bahkan Kamen Rider Gabu yang kalau kita lihat dari sisi tema makanannya. Kombinasi yang aneh tapi menarik. Uniknya lagi, Slash juga jadi satu-satunya pendekar pedang di Saber yang punya senjata multifungsi, yang bisa digunakan sebagai pedang dan diubah ke mode tembakan. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Brain, Kamen Rider Drive. Selanjutnya ada Kamen Rider Brain, sosok yang berasal dari dunia Kamen Rider Drive. Awalnya Brain bukanlah manusia, melainkan Roimido 003, yaitu makhluk buatan berbasis data dengan tema utama otak.
Dia adalah kepala komandan Roimyude yang punya kecerdasan tinggi dan menjadi salah satu otak utama di balik berbagai rencana besar para Roimyude. Namun yang bikin Brand terasa nyasar dari tema serinya bukanlah karena asal-usulnya sebagai monster. Justru yang bikin aneh adalah bentuk Kamen Rider-nya sendiri. Walaupun dia masih berada dalam dunia Kamen Rider Drive, yaitu seri yang kuat banget dengan tema kendaraan, kecepatan, dan polisi, tapi bentuk Rider milik Brand ini malah nggak memperlihatkan unsur kendaraan sama sekali. Sebaliknya, desain Kamen Rider Brand justru kelihatan lebih robotik dan organik, dan ciri khas cairan di bagian telapak tangannya yang menggambarkan Brand secara harfiah. Dan desain inilah bikin Brand tampak seperti rider eksperimental dari dunia lain, bukan pejuang jalanan berkecepatan tinggi seperti Drive, Maha, atau Caesar. Di nomor kelima ada Kamen Rider 15, Kamen Rider Gaim. Kamen Rider 15 adalah sosok rider yang muncul dalam dunia Kamen Rider Gaim. Secara sistem, 15 sebenarnya masih menggunakan peralatan yang sama seperti rider lain di seri ini, yaitu Sengoku Driver dan Lockseed sebagai sumber kekuatan utamanya. Namun yang bikin 15 berbeda banget adalah tema dari Lockseed yang ia gunakan. Kalau kebanyakan rider di Gaim punya tema buah-buahan mulai dari jeruk, pisang, melon, sampai anggur, tapi Kamen Rider 15 ini justru menggunakan Lockseed bertema Heisei Rider, yang dimana Lockseed-nya berisi kekuatan dan simbol dari para rider era Heisei sebelumnya, menjadikannya sebagai fusion antara dunia Gaim dan seluruh sejarah Kamen Rider modern. Secara desain, memang 15 ini masih mempertahankan gaya khas Gaim, dengan armor yang terbentuk dari Lockseed dan sistem Sengoku Driver yang sama. Tapi nuansa dan konsep kekuatannya jauh berbeda. Kalau para rider di Gaim berperang demi sumber daya dan kekuatan alam, tapi 15 ini justru membawa aura peringatan dan penghormatan terhadap warisan Heisei Rider, yang seakan dia datang bukan dari dunia Gaim. Dan hal inilah yang bikin Kamen Rider 15 terasa sangat kontras dan seperti rider nyasar di dalam urutan rider Gaim. Di nomor ke-6 ada Kamen Rider Beast, Kamen Rider Wizard. Kamen Rider Beast adalah secondary rider dalam seri Kamen Rider Wizard, dan user dari Beast ini adalah Kosuke Nito, yaitu seorang mahasiswa jurusan arkeologi yang punya kepribadian ceria, eksentrik, dan agak nyentrik. Pokoknya beda banget dari Haruto si penyihir utama. Secara tema, Wizard berfokus pada dunia sihir dan penyihir modern, di mana para rider memanfaatkan mana untuk melawan para makhluk jahat bernama Phantom. Tapi di sisi lain, Kamen Rider Beast hadir dengan konsep yang jauh berbeda. Alih-alih menjadi seorang penyihir, Kosuke justru mengandalkan kekuatan mistis dari artefak kuno, yaitu Beast Driver yang ia temukan dalam penelitiannya di sebuah reruntuhan kuno. Dan hal ini aja udah bikin dia terasa nyasar dari dunia sihir yang kental dengan mantra dan ritual. Bahkan cara bertarungnya pun berbeda banget. Kalau Wizard menggunakan sihir dan cincin untuk memanipulasi elemen, tapi Beast ini justru mengonsumsi mana dari Phantom yang telah dikalahkan untuk mempertahankan kekuatannya. Ibaratnya kalau Wizard itu penyihir yang memurnikan kegelapan, tapi Beast ini justru memakan kegelapan itu sendiri. Dan desain armornya pun memperkuat perbedaan tersebut. Dengan motif hewan seperti singa yang membuat Beast ini tampak lebih seperti petarung eksotik kuno ketimbang penyihir dari dunia modern. Di nomor ke-7 ada Kamen Rider Axel, Kamen Rider Double. Masih dari secondary rider, sekarang bagian Kamen Rider Axel dari seri Kamen Rider Double. User dari Axel sendiri adalah Teru Ryu, yaitu seorang pengawas divisi kejahatan paranormal yang bekerja sama dengan Narumi Detektif Agensi. Jadi secara profesi dia memang masih satu dunia dengan tema detektif seperti Shotaro dan Philip. Tapi yang bikin Axel terasa nyasar banget dari tema utama Double bukanlah dari karakternya, melainkan dari konsep ridernya itu sendiri. Kalau Kamen Rider Double menggunakan game memori bertemakan elemen seperti angin, api, metal, dan sebagainya, maka Axel ini justru mengusung konsep kendaraan, tepatnya sepeda motor. Seluruh bentuk perubahan dan formnya selalu punya motif mekanik dan aerodinamis yang khas, bahkan bisa berubah menjadi motor penuh dalam mode Axel Bike. Dan konsep ini jelas kontras banget dengan Kamen Rider Double yang fokus pada elemen dan kepribadian ganda. Tapi meskipun begitu, Axel tetap punya peranan besar dalam cerita Kamen Rider Double. Dia adalah rider yang keras, tegas, dan disiplin, yang kadang bertolak belakang dengan gaya santai Shotaro. Dan justru karena kontras itulah, karakter dan kekuatannya terasa menonjol banget. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Kamen Rider yang gak masuk dengan tema serialnya. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.